Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membahas pada part pertama mengenai masalah atau kendala yang dihadapi pada tanaman kita dari faktor biotik, kita akan lanjut pada part kedua, yaitu dari faktor abiotik. Mari kita simak bersama-sama. Faktor abiotik adalah faktor yang tidak disebabkan oleh makhluk hidup. Di antaranya, yang pertama, cuaca dan iklim. Cuaca yang tidak stabil dan cepat berubah secara mendadak membuat metabolisme tanaman mengalami kekacauan. Tanaman harus selalu melakukan adaptasi setiap saat, sedangkan aktivitas adaptasi memerlukan energi. Ketika dari sinar matahari tidak mencukupi lagi, maka tanaman akan mengambil cadangan energi yang disimpan dalam bentuk gula atau glukosa dengan cara mendegradasinya. Aktivitasnya disebut katabolisme. Pengambilan cadangan energi dari glukosa tentu saja akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Hal ini sering terjadi pada tanaman di saat peralihan musim atau saat pertengahan musim kemarau, di mana terjadi perbedaan suhu antara siang dan malam yang cukup ekstrim. Gejalanya adalah pertumbuhan tunas-tunas yang berhenti, tunas menjadi mengkeriput, keriting, dan kaku, yang selama ini banyak disangka karena serangan virus. Terkurasnya energi metabolisme membuat tanaman terforsir. Kita sering menyebutnya stres. Tanaman akan kehilangan kemampuan memproduksi zat-zat pertahanan alamiah yang disebut fitoaleksin. Tanpa adanya pertahanan, maka hama dan patogen lebih leluasa menyerang tanaman. Serangan hama dan patogen ini merupakan dampak sekunder dari keterbatasan tanaman dalam merespon perubahan cuaca yang ekstrim. Pada musim kemarau, di mana tanaman sulit mendapatkan air, juga merupakan faktor gangguan abiotik. Demikian pula saat musim hujan terjadi, genangan air yang berlebihan atau kebanjiran. Faktor abiotik yang kedua adalah fisiologis. Faktor gangguan fisiologis disebabkan oleh tidak tercukupinya kebutuhan tanaman untuk menjalankan siklus hidupnya. Ketidakseimbangan unsur hara dan kecukupan air merupakan penyebab utama gangguan fisiologis. Ketidakseimbangan unsur hara bisa berarti terjadinya defisiensi atau kekahatan maupun berlebihnya unsur hara yang berakibat pada toksisitas. Adapun defisiensi unsur hara tidak selalu karena minimnya ketersediaan unsur hara, tetapi bisa berarti tidak terserap atau tidak termanfaatkannya unsur hara meskipun sudah dalam bentuk yang tersedia. Ketidakseimbangan ketersediaan unsur hara ini dipengaruhi banyak faktor, di antaranya kondisi tanah sebagai media tanam dan jenis pupuk yang diberikan ke tanaman sebagai sumber hara. Beberapa gejala kekahatan maupun keracunan unsur hara mempunyai kemiripan, di antaranya terjadinya nekrosis. Selain masalah unsur hara, toksisitas atau keracunan pestisida akibat dosis aplikasi berlebihan maupun pencampuran yang tidak tepat juga termasuk faktor fisiologis karena berkaitan dengan kerusakan dan kelumpuhan sel-sel tanaman. Faktor abiotik yang ketiga adalah media atau tanah atau faktor edafis. Tanah merupakan lapisan bumi, di mana merupakan media untuk tumbuh dan berkembangnya akar sebagai organ vital bagi tanaman.
di dalam menyerap unsur-unsur hara dan berperan sebagai pondasi yang menunjang struktur tubuh tanaman. Terjadinya masalah-masalah fisik, biologi, dan kimia tanah akan berpengaruh pada tanaman yang tumbuh di atasnya. Perubahan fisik kimia dan biologi tanah tidak terjadi secara serta-merta, melainkan dalam jangka waktu yang relatif lama. Pemberian pupuk yang tidak seimbang, minimnya pemberian amelioran atau pembenah tanah, minimnya kandungan bahan-bahan organik secara perlahan akan menurunkan daya dukung tanah terhadap pertumbuhan tanaman. Masalah perubahan fisik tanah meliputi mengerasnya tekstur tanah sehingga mempersulit akar untuk berkembang, kehilangan porositas yang mengakibatkan minimnya oksigen, densitas atau kerapatan partikel yang menyebabkan drainase buruk, kehilangan daya absorpsi air, maupun terlalu lama menahan genangan air. Masalah sifat kimia tanah terkait dengan tidak stabilnya pH tanah, minimnya mineral tanah, dan hara yang tersedia, rendahnya kapasitas tukar kation, dan ketidakseimbangan CN rasio. Sedangkan masalah biologi tanah terkait dengan ketersediaan populasi mikroba tanah yang berperan dalam membantu mengubah unsur-unsur hara dalam bentuk tersedia. Misalnya, unsur N menjadi nitrat atau amonium, fosfat tak larut menjadi terlarut. Mempercepat dekomposisi sisa-sisa tanaman sebelum dimanfaatkan oleh mikroba patogen tanah, serta produksi senyawa-senyawa antibiotik untuk menekan perkembangan patogen. Masalah menurunnya daya dukung media tanah terhadap pertumbuhan tanaman ini akan dipercepat oleh adanya pencemaran tanah oleh limbah rumah tangga maupun industri. Faktor abiotik yang keempat adalah atmosfer. Yang dimaksud di sini adalah terjadinya perubahan kondisi atmosfer, di mana atmosfer merupakan aspek yang melingkupi dan bersentuhan langsung dengan tubuh bagian atas tanaman. Salah satunya adalah polusi udara, berupa akumulasi gas-gas dan partikel ringan di udara yang sewaktu-waktu turun ke permukaan bumi. Buangan asap kendaraan bermotor dan industri, serta pembangkit energi yang mengandung karbon monoksida, sulfur oksida, nitrogen oksida, benzena, dan timbal dalam konsentrasi tertentu akan mengganggu proses fotosintesis tanaman. Faktor ini memang jarang mendapatkan perhatian karena tidak terlalu terasa signifikan dampaknya pada tanaman secara langsung. Namun, mulai sekarang harus kita garis bawahi bahwa polutan-polutan ini akan berdampak langsung pada tanaman manakala turun ke permukaan bumi, dibawa oleh air hujan yang membasahi tanaman. Dan dalam pengamatan kami, dampak ini akan muncul di saat awal-awal turun hujan setelah musim kemarau, di mana saat musim kemarau, polutan terus terakumulasi di atmosfer dan menyebar. Kemudian, pada saat turun hujan, di awal musim kemarau, udara seperti dicuci oleh air hujan, dan polutan-polutan tersebut akan kontak langsung dengan permukaan tanaman dan tanah-tanah pertanian. Jika kita perhatikan, hujan di awal musim ini biasanya membuat tanaman yang peka seperti melon, semangka, timun, cabai, tomat, dan beberapa lainnya terhambat pertumbuhannya, bahkan menyebabkan gejala keriting di pucuk. Gangguan tanaman yang disebabkan oleh faktor-faktor biotik maupun abiotik pada umumnya bisa saja saling terkait. Misalnya, saat cuaca tidak stabil, menyebabkan metabolisme tanaman mengalami kekacauan, sehingga daya tahan alami tanaman menurun, memberikan peluang bagi patogen untuk menyerang tanpa perlawanan. Perempelan tunas-tunas lateral yang dilakukan tanpa memperhatikan kebersihan alat atau tangan akan memberi peluang masuknya bakteri patogen
dan virus melalui bekas luka pada tanaman yang tadinya sehat. Contoh lain, hujan asam yang tidak segera dinetralisir akan menciptakan kondisi yang mendukung perkecambahan spora jamur patogen. Dan masih banyak keterkaitan lainnya. Dari sinilah munculnya konsep pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman terpadu, yaitu ketika kita mengendalikan hama dan patogen penyebab penyakit yang merupakan faktor biotik, sebaiknya juga tidak mengabaikan faktor-faktor abiotik yang mempengaruhinya. Di samping itu, di dalam pengendalian, gangguan-gangguan biotik seperti serangan patogen maupun hama serangga, sebaiknya juga dibarengi dengan upaya-upaya mengatasi gangguan fisiologis yang terjadi akibat kerusakan organ-organ tanaman oleh serangan patogen dan hama. Demikianlah pembahasan kita tentang berbagai faktor penyebab gangguan pada tanaman. Dengan memahami jenis-jenis gangguan dan penyebabnya, kita dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut dan meningkatkan produktivitas tanaman. Jangan lupa untuk selalu memantau kondisi tanaman sahabat dan mengambil tindakan secepat mungkin saat gejala gangguan mulai terlihat. Pengetahuan yang kita miliki adalah kunci keberhasilan dalam budidaya pertanian. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika sahabat menemukan informasi ini bermanfaat, silakan beri like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak tips dan trik seputar pertanian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.